Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati. Kembali lagi saya hadir untuk mempresentasikan dalam rangka menyebarkan pemahaman merdeka belajar dalam aksi nyata pada topik merdeka belajar. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang hebat? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu, semoga apa yang saya akan sampaikan bermanfaat. Tahukah Bapak dan Ibu, apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya peserta didik dapat memilih pelajaran yang diminati. Sebagai pembelajar, maka seorang pendidik sudah barang tentu seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Mengapa demikian? Karena peran pendidik amatlah penting bagi perkembangan peserta didik. Apa saja yang perlu dipahami dalam merdeka belajar? Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mulai dari pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pembelajar, maka seorang pendidik sudah barang tentu seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Mengapa demikian? Karena peran pendidik amatlah penting bagi perkembangan peserta didik. Apa yang harus kita lakukan? Apa peran saya sebagai pendidik? Pertama, mengantarkan peserta didik menuju mimpi dan cita-cita yang diinginkan. Pendidik memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif, menyenangkan, yang mengakomodasi konsep merdeka belajar. Selanjutnya, ingin menjadi pendidik seperti apa saya? Nah, saya ingin menjadi pendidik yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar, sekolah dan pendidikan merupakan bekal awal peserta didik kita untuk mengisi masa depan. Pendidik harus mampu mewujudkan dan mengembangkan 3 aspek dalam diri anak. Pertama, daya cipta. Yang berikutnya, daya rasa. Dan yang ketiga, daya karsa. 3 aspek tersebut dapat memberikan pendidikan menyeluruh untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang berikutnya,
pendidikan selama 1 abad. Jadi dari mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Tiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Yang berikutnya ada menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yakni kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dibutuhkan peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik dalam mencapai selamat dan bahagia. Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan? Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Setiap individu memiliki keunikan yang berbeda dengan yang lain. Zaman selalu bergerak, dinamis, dan berubah. Kita menyadari bahwa keunikan setiap individu murid merupakan satu hal. Bagaimana memfasilitasi setiap kodrat individu dalam pembelajaran merupakan hal lainnya. Pendidikan seyogianya bukan sesuatu yang rigid dan pakem bagi pendidik dan peserta didik. Maka adaptasi harus diupayakan sesuai konteks yang merupakan pendekatan perlu dilakukan oleh pendidik setiap saat. Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan peserta didik. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai pendidik, suatu keharusan untuk mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam yang merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Yang kedua, kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya ada asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dengan trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, pendidik dapat merancang pembelajaran yang kelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bagian yang keempat. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti adalah atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Dalam teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, ada teori tabula rasa, yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang berikutnya ada teori negatif, yaitu
Kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Jadi ini adalah kontradiktif. Dalam hal ini, tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, dia memadukan tentang teori tabula rasa dan teori negatif, yaitu dengan teori konvergensi. Karena memang bahwa betul manusia itu lahir ibarat kertas putih, tetapi juga bahwa manusia juga mempunyai kehendaknya, sehingga bagaimana cara meramu dari kedua teori ini. Maka lahirlah teorinya Ki Hajar Dewantara tentang teori konvergensi, memadukan dari keduanya. Yang berikut, yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Mewujudkan fungsi pendidikan di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Yang selanjutnya, memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Itu ada sistem among. Jadi guru itu harus bisa ngomong. Ngomong itu mengasuh. Terus yang berikutnya ada menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini berkaitan dengan Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Guru harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik peserta didik. Sini kita mengenal ada eh, profil pelajar Pancasila itu merupakan dari membimbing peserta didik dalam memperbaiki bangsa. Terus yang berikutnya ada peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu disebut juga dengan istilah trisentra pendidikan, yaitu pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Dari semua atau trisentra pendidikan ini, maka pendidikan keluarga lah yang disebut dengan pendidikan pertama dan utama. Dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya peserta didik dapat memilih pelajaran yang diminati. Untuk mewujudkannya dibutuhkan seorang pendidik yang memiliki komitmen dan berdedikasi tinggi karena perannya teramat penting bagi perkembangan peserta didik. Diawali dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, selanjutnya seorang pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya, sehingga mampu menuntun segala kodrat yang dimiliki peserta didik, yaitu cipta atau pikiran, rasa,
dan paksa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, sampai di sini saja Bapak dan Ibu guru yang hebat. Jadi semoga apa yang sudah saya paparkan bermanfaat untuk menambah kita, untuk menambah wawasan kita tentang apa dan bagaimana tentang merdeka belajar itu. Nah, ada pantun nih. Bunga krisan, bunga selasih, bunga bakung, bunga terbaik. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon didukung dengan umpan balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.